Pernah nggak sih kalian mikir, gimana kalau dunia kita cuma satu dari jutaan atau bahkan triliunan alam semesta yang ada di luar sana? Yup, konsep ini beneran bikin otak kita keriting, tapi tenang, kita bakal bahas dengan cara yang santai dan seru. Hari ini kita bakal ngobrol santai soal sesuatu yang super keren. Multiverse alias alam semesta ganda. Dan buat yang suka film, cobain deh nonton Everything Everywhere All at Once. Film keren yang bisa ngasih gambaran seru soal alam semesta ganda ini. It does not look good. What's happening? Evelyn, I'm not your husband. I'm another version of him from another universe. Film ini ngasih gambaran yang super unik tentang konsep multiverse dengan cara yang keren, penuh warna, dan emosional. Film ini benar-benar bisa bikin kalian mikir ulang tentang kemungkinan di luar imajinasi kita. Has led you here to this moment. Pertama-tama, kita bakal bahas asal-muasal ide multiverse. Konsep multiverse ini muncul dari salah satu teori di fisika yang namanya teori inflasi. Waktu alam semesta kita masih bayi, terjadi ledakan super cepat yang bikin alam semesta mengembang dengan luar biasa. Beberapa ilmuwan berpendapat kalau pengembangan ini berlangsung dengan sangat cepat, mungkin aja bukan cuma satu alam semesta yang terbentuk, tapi banyak alam semesta lain yang terpisah satu sama lain. Di alam semesta lain bisa jadi hukum fisiknya berbeda, atau kondisi serta kemungkinan hidup kita pun bisa berubah total. Jadi, di satu alam semesta, kamu ambil keputusan yang satu, di alam semesta lain, kamu ambil keputusan yang berbeda. Teori inflasi ini yang dikembangkan oleh para ilmuwan seperti Alan Guth dan Andre Linde menjelaskan bahwa ekspansi eksponensial di awal waktu bisa bikin terbentuknya banyak alam semesta terpisah dengan kondisi fisik yang berbeda-beda. Di sisi lain, ada juga teori string dan M-teori yang ngomongin tentang lanskap solusi yang super banyak. Dalam teori ini, partikel dasar bukanlah titik, melainkan string yang bergetar dengan frekuensi berbeda. Karena solusi matematisnya sangat banyak, muncul gagasan kalau mungkin ada ribuan atau bahkan triliunan konfigurasi alam semesta yang berbeda. Pertama adalah energi gerak. Yang kedua adalah energi regang. Jadi dengan beberapa asumsi yang kita buat mengenai sifat dari string-string ini atau materi yang ada di sini, Anda dapat mulai mengajukan pertanyaan tentang bagaimana energi bertambah sebagai fungsi dari momentum sudut. Ditambah lagi, konsep Brane dalam M-teori mengusulkan bahwa alam semesta bisa jadi hanyalah salah satu lapisan di ruang dimensi yang lebih tinggi, dan di sana mungkin ada Brane lain yang berjalan dengan cara yang sama sekali berbeda. Nah, kalau kita pikir-pikir, konsep multiverse ini nggak cuma soal fisika dan matematika doang, tapi juga bikin kita mikir soal identitas dan pilihan hidup. Misalnya, apa artinya kalau setiap keputusan yang kita buat membuka pintu ke realitas yang berbeda? Bisa jadi di alam semesta lain, versi diri kita yang lain menjalani kehidupan yang benar-benar berbeda. Seru banget kan? Jadi kalau kita rangkum berbagai hipotesis dan model matematis, mulai dari many worlds interpretation, inflasi kekal, teori string, sampai Brane kosmologi, ngasih gambaran kalau realitas yang kita kenal itu mungkin cuma sebagian kecil dari segudang kemungkinan alam semesta paralel. Meskipun bukti eksperimen masih terbatas, teori-teori ini bikin kita mikir bahwa dunia bisa jauh lebih kompleks dan ajaib daripada yang pernah kita bayangin. Gua mau cerita soal misi luar angkasa yang lagi hits. NASA punya misi TESS, Transiting Exoplanet Survey Satellite, yang sejak diluncurkan tahun 2018 udah menemukan ribuan kandidat eksoplanet. Data dari TESS menunjukkan banyak planet yang mungkin berada di zona layak huni. Zona di mana suhu memungkinkan adanya air cair, salah satu kunci utama kehidupan. Angka-angka ini benar-benar bikin kita mikir kan? Bayangin, 20% dari bintang di galaksi kita diperkirakan punya planet seukuran bumi yang bisa mendukung kehidupan. Selain itu, ada juga James Webb Space Telescope, JWST, yang lagi ngerevolusiin cara kita mengamati alam semesta. JWST udah mulai memberikan data spektroskopi atmosfer dari beberapa eksoplanet. Contohnya, ada eksoplanet seperti WASP-96b yang spektrumnya menunjukkan adanya jejak air. Teknologi canggih kayak gini bikin para ilmuwan makin deket dalam mencari tanda-tanda adanya kehidupan. Dan buat kalian yang pengen nambah perspektif, gua rekomendasiin banget film Europa Report.
first step for mankind. Who are we? Where do we come from? And are we alone? Film ini mengusung gaya dokumenter yang realistis tentang misi eksplorasi ke salah satu bulan Jupiter, yaitu Europa, yang diperkirakan memiliki lautan di bawah permukaannya. Nuansa film ini memberikan gambaran konkret tentang upaya ilmiah mencari kehidupan di luar bumi. Dan juga gua rekomendasiin film Kontak. Film ini menyajikan suasana misterius dalam upaya mencari sinyal dari luar bumi. Visualnya yang penuh dengan keajaiban antariksa dan momen-momen penuh harap pas banget untuk menggambarkan pencarian kehidupan di alam semesta. By doing this, you're willing to risk your life. You're willing to give your life and die for this. Why? Ngomong soal eksoplanet, sekarang udah banyak banget planet yang ditemukan di zona layak huni. Tempat di mana suhu planet memungkinkan adanya air cair, salah satu kunci utama buat mendukung kehidupan. Dua contoh yang nggak boleh dilewatin adalah Proxima Centauri B dan sistem TRAPPIST-1. Proxima Centauri B misalnya, mengorbit bintang terdekat kita dan punya massa yang kira-kira 1,3 kali bumi. Walaupun kondisinya masih jadi perdebatan, planet ini terus jadi incaran karena potensinya untuk mendukung kehidupan. Di sisi lain, sistem TRAPPIST-1 punya 7 planet dan setidaknya 3 diantaranya berada di zona layak huni. Data dari kedua sistem ini udah memberikan gambaran bahwa planet layak huni nggaklah langka dan mungkin saja kita nggak sendirian di alam semesta. Nah, untuk menemukan tanda-tanda kehidupan, para ilmuwan nggak main-main. Mereka pakai teknik spektroskopi. Dengan cara ini, mereka bisa mendeteksi adanya gas-gas seperti oksigen, metana, dan karbon dioksida. Data dari misi-misi seperti Kepler, TESS, dan JWST semakin mendukung hipotesis bahwa ada banyak planet dengan kondisi yang memungkinkan adanya kehidupan. Teknologi semakin canggih, jadi makin banyak data yang bisa dikumpulin dari jauh. Ini bukan cuma soal nyari alien, tapi juga buat memahami asal-usul dan arti hidup itu sendiri. Jadi intinya, bukti dan data yang kita punya menunjukkan bahwa alam semesta kita penuh dengan potensi. Dengan ribuan kandidat eksoplanet yang ditemukan dan teknologi canggih yang terus berkembang, pencarian kehidupan di luar bumi makin mendekati titik temu. Bayangin suatu hari nanti kita mungkin nemuin tanda-tanda kehidupan di planet lain, itu bakal jadi momen bersejarah banget kan? Kalau kalian punya teori atau pertanyaan soal topik ini, tulis di kolom komentar ya.